Biologi UTBK 2021. Oke, maaf ya, iklan dulu bentar. Nah, sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, alangkah lebih baik jika kita memulainya dengan membaca doa sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi sebelum kita memulai pada pagi hari ini, mari kita berkenalan dulu ya. Tadi kan saya udah menyapa beberapa dari yang ada di sini nih, dari teman-teman semuanya. Saya juga udah nanya dari jurusan apa, dari mana, dan sekarang saatnya saya memperkenalkan diri. Jadi insya Allah saya yang akan membawakan acara pada pagi hari ini. Saya moderator dari acara ini. Nama saya Dwina Aulia Rizkioningrum. Saya masih sebaya dengan kalian. Saya dari Solo. Jadi saya itu kelas 12 SMA dengan beban yang sama juga yang akan menghadapi UTBK insya Allah di bulan ini juga. Saya tanggal 28 tepatnya. Kemudian kalau ditanya saya sekolah dari mana atau asalnya dari mana, saya kebetulan salah satu murid dari pembicara kita pada pagi hari ini, yaitu Bapak Syariful Banun. Saya dari SMA Intan Cendekia Boarding School Sukoharjo. Nah, lanjut ya, kita udah kenalan sama aku kan. Sekarang kita kenalan dulu nih sama siapa yang akan kita hadapi, siapa yang akan kita dekati pada pagi hari ini, yaitu UTBK 2021. Bentar, iklan lagi. Nah, UTBK 2021. Nah, UTBK mungkin dari kita di sini yang udah jadi resmi, jadi peserta UTBK 2021, ada yang belum tahu nih kepanjangan dari UTBK 2000. UTBK itu apa? Tapi nggak apa-apa sih, asalkan lolos berbadan SBMPTN atau seleksi bersama masuk ke perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh yang namanya LTMPT atau lembaga masuk ke perguruan tinggi. Nah, jadi yang selama ini kita kunjungin webnya, yang mungkin dari kita juga udah lihat pengumuman di LTMPT, jadi LTMPT itu adalah kepanjangan dari itu. Gitu ya. Kemudian tes UTBK sendiri itu kan terdiri dari dua mata pelajaran besar nih, yaitu TPS sama TKA. TPS itu tes potensi skolastik atau yang bisa kita bilang soalnya mirip sama soal psikotes, soal IQ gitu. Sedangkan kalau TKA itu adalah tes kemampuan akademik atau yang selama ini kita pelajari. Aku yakin kita semua di sini pasti dari rumpun Saintek. Jadi yang bakal kita hadapin tesnya di bulan ini itu pasti mata pelajaran Mat, Fis, Kimbi atau matematika, fisika, kimia, dan biologi. Oke, jadi sedikit cerita ya, sedikit cerita. Kalau saya pribadi yang menjadi momok pelajaran saya selama sekolah itu biasanya fisika. Apalagi waktu SMA. Karena kan kalau waktu SMP itu kayak materinya tuh masih sederhana ya. Paling kita disuruh ngitung suhu. Atau enggak kita cuma suruh konversi dari Celsius ke Fahrenheit dan sebagainya. Tapi waktu kita masuk ke SMA, tiba-tiba kita disuruh ngitung gerak melingkar beraturan. Kita disuruh ngafalin konstanta yang masih asing. Kita disuruh mempelajari sesuatu yang nggak bisa dibayangin gitu. Jadi untuk aku sendiri sih selama ini tuh yang menjadi momok kita adalah fisika. Cuman semakin lama nih, semakin dari UTBK sendiri, itu tuh nggak cuma fisika yang jadi momok, tapi juga kimia, tapi juga biologi gitu terutama. Nah makanya beruntung banget kita yang ada di Zoom pada pagi hari ini, karena kita bakal bisa tahu nih gimana sih cara jawab soal UTBK yang nggak cuma benar, tapi juga cepat, nggak cuma cepat, tapi juga tepat. Mantep banget kan? Jadi langsung kita sapa dulu ya pembicara pada pagi hari ini. Selamat pagi Bapak Syariful Ben, Sarjana Sains. Selamat pagi Kak Dwina ya. Dengar suara Bapak nggak? Nih teman-teman yang lain. Ya. Lancar Pak, jelas. Alhamdulillah. Silakan Kak Dwina bisa dilanjutkan. Oke, jadi yang perlu kita tahu ya, ternyata pembicara
kita pada pagi hari ini tuh eh, keren banget loh teman-teman. Jadi Bapak Syariful Banun, sarjana sains ini adalah alumni dari eh, Biologi Sains Universitas Brawijaya. Jadi tadi ada yang mau masuk Brawijaya ya. Pak Banu ini adalah salah satu dari alumni Brawijaya, teman-teman. Kemudian yang kedua, Pak Banu ini juga peraih dari riset PSDP atau Technical Professional Skill Development Project dari Dikti. Dan yang ketiga, Pak Banu merupakan praktisi pendidikan SMA Insan Cendekia Boarding School Sukoharjo. Yang keempat, beliau ini juga penulis buku, teman-teman. Penulis buku dari berbagai macam penerbit seperti Grasindo, Navaskara, Mata Publika, Lintang Aksara, Wahyu Media, Wanda Putra Persada, dan masih banyak lagi. Keren banget ya. Kemudian yang terakhir, beliau juga IS dan trainer bimbel ternama di Indonesia. Wah, keren banget nih, Pak. Selanjutnya nih, Pak, mungkin kita bisa tanya-tanya dulu tentang materi hari ini, Pak. Ya Kak Dwina, silahkan tanya-tanya apa dulu? Atau mungkin dari teman-teman ada yang mau tanya dulu nih ke bapaknya, mungkin penasaran kayak di bimbel mana Pak, atau udah nulis buku apa aja Pak? Dan nanti aja nggak usah disebutin ya, banyak anak bimbelnya. Kalau Bapak, oh iya. Okay. Kalau buat buku Pak, Bapak juga nulis bukunya yang berbau tentang sains atau mungkin juga nulis novel? Bukunya ini Kak Dwina, buku-buku sekolah, buku-buku bank soal, atau buku-buku ilmiah populer. Gitu Kak, belum bisa nulis novel Kak. Jadi udah kelihatan banget ya Pak Banu itu emang skillnya di sini teman-teman. Jadi udah nggak sabar kan belajar bareng Pak Banun. Mungkin bisa dimulai Pak, atau mau menyapa teman-teman dulu yang di sini? Bisa kita mulai aja Kak. Bisa kita mulai aja ya. Oke, silakan Pak Banu. Oke. Terima kasih Kak Dwina ya. Terima kasih teman-teman semuanya telah memberikan kepercayaan kepada kami ya. Perkenalkan, tadi sudah diperkenalkan ya oleh Kak Dwina, nama saya Syariful Banun. Panggilan kecil saya berbeda dengan panggilan masa tua ya. Jadi panggilan kecil saya Ipul, itu ada singkatannya ya. Ipul, idaman perempuan usia lanjut. Nah, tapi di usia tua ini dipanggil dengan nama Pak Banun gitu ya. Jadi nama itu adalah harapan orang tua. Jadi Syariful Banun itu diharapkan menjadi anak yang sa'arif atau yang bijaksana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya ya. Terima kasih teman-teman bisa mempercayakan kepada kami yang tertera kemarin pendaftaran ada sekitar 50. Alhamdulillah ya. Hari ini ya mungkin waktu yang sangat singkat ini, 1 jam ini, nanti kita bisa gunakan untuk belajar bersama ya. Bagaimana menghadapi 1 pekan kemudian kalau teman-teman yang dapat jadwal di awal ya, itu mungkin langsung pertama kali di sesi pertama mungkin bisa langsung shock gitu ya, speed test gitu. Tesnya sangat cepat sekali dengan nilai skor sampai 1000, bagaimana bisa menjangkau nilai median 500 saja sudah bagus sekali begitu ya. Atau 600 itu tahun lalu itu bisa tembus masuk kuartil 3 atau 25% populasi terbaik di Indonesia begitu teman-teman ya. Nah hari ini ya manfaatkan waktu yang 1 jam ini, mudah-mudahan sinyalnya lancar karena di rumah agak sendat-sendat ya. Wifi-nya juga kapasitas kecil, kemudian modemnya juga kapasitas kecil. Teman-teman beda kalau lagi di sekolah mungkin wifi-nya besar, nanti mohon maaf jika ada hambatan sinyal, nanti bisa bersabar sejenak gitu ya. Insya Allah hari ini kita akan memandu teman-teman, membersamai teman-teman untuk belajar biologi super trik ya. Nanti teman-teman bahkan nggak baca soal saja bisa insya Allah gitu ya. Nah, jadi kurang dari 1 menit, hanya 5 detik gitu ya, seperti itu. Nah, nanti kita akan uji itu ya. Nah, izinkan kami share screen dulu ya teman-teman ya.
Izinkan kami share screen dulu. Sudah terlihat belum nggak? Kak Dina, sudah terlihat belum Kak Dina? Udah, Pak. Oke, sudah ya, teman-teman ya. Oke, hari ini kita akan bahas ya. Kita akan belajar super trik biologi ya untuk menghadapi UTBK tahun 2021 ya. Oke ya, di sini mungkin tidak terlalu lama ya. Jadi kita bayangkan kehidupan itu seperti puzzle teman-teman ya. Artinya apa? Jadi dimanapun tempatnya itu adalah tempat belajar. Dimanapun ketemu orang itu adalah guru bagi kita, dan setiap tempat bangku belajar, setiap waktu adalah proses belajar, dan setiap orang adalah guru bagi kita. Bisa jadi dari mana kita datangnya ya. Terima kasih kehadiran teman-teman ya. Mudah-mudahan pertemuan kali ini bisa membantu mensukseskan goal setting teman-teman ya. Impian teman-teman ya. Jadi harapan itu bisa menjadi sebuah kenyataan begitu. Nah, ini jadi kehidupan itu puzzle. Jadi teman-teman hadir ke sini itu adalah melengkapi puzzle-puzzle kehidupan begitu. Nah, hari ini kita akan bahas 4 teman-teman ya. Jadi yang pertama, nanti gimana sih belajar bisa long term memory atau ingatan panjang. Yang kedua, nanti jam biologis belajar yang paling efektif itu jam berapa sih begitu ya. Nah, yang ketiga nanti super trik ya, super trik UTBK. Insya Allah kita akan ngetrik 10 tahun soal SBMPTN terakhir ya. Jadi dari 2010 sampai 2010 sampai 2019 ya, karena tahun 2020 nggak ada saintek teman-teman. Nah, yang terakhir nanti ada kisi-kisi dan prediksi UTBK biologi tahun 2021. Gitu. Teman-teman dengar semua ya, ini ya. Bisa lihat dan dengar ya. Kak Dina? Lancar, Pak. Oke. Nah, pertama adalah teknik belajar ya, long term memory. Nah, kita sudah belajar mati-matian ya, sampai malam gitu ya. Sudah ikut tryout berulang kali ya. Bahkan atau mungkin nggak melakukan ini, hanya rebahan saja ya, buka medsos sering begitu ya. Sampai mendapatkan nilai nangis-nangis gitu ya, nilainya belum sesuai dengan ekspektasi kita. Padahal kita punya dream atau punya impian yang tinggi. Ya, dengan jumlah kompetitor bisa sampai 1.000, 2.000, 3.000, sementara kapasitasnya di bawah 100 begitu. Nah, maka teman-teman harus ya mengupayakan yang terbaik bagaimana menjawab ya, belajar dalam waktu 1 pekan ke depan ya. 1 pekan ke depan itu coba diubah. Mungkin selama ini kita belajarnya salah gitu ya, begitu. Nah, ini fakta teman-teman ya, kita lihat fakta ya. Teman-teman kalau masuk daerah Jogja itu rata-ratanya tahun lalu itu ya dengan skolastik saja itu 576 ya. Kalau DKI Jakarta nomor 2 ya se-Indonesia. Jadi tahun lalu itu se-Indonesia nomor tinggi di Jogja gitu. Nah, teman-teman ini kalau yang di Jakarta daerah DKI itu nomor 2 se-Indonesia ya kompetitornya. Jawa Tengah nomor 3 ya, Jawa Barat nomor 4, Banten nomor 5, Jawa Timur nomor 6 begitu. Nah, ini jadi ini adalah rata-rata atau nilai median teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman skolastik masih dapat nilai segini itu mohon maaf itu masih 50% populasi begitu. Nah, padahal untuk bisa masuk ke perguruan tinggi negeri itu minimal harus kuartil 3 atau 25% populasi terbaik. Berapa Pak? Nah, nanti kita lihat ya, berapa Pak sih nilai amannya bisa masuk ke perguruan tinggi gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Contohnya masuk ke kedokteran UGM tahun 2020 kemarin ya nilai rata-rata itu 642 teman-teman ya. Kemudian pengen masuk ke pendidikan ilmu aktuaria UGM itu juga tinggi ya. Pendidikan dokter UI itu 640 gitu ya. Kedokteran UNER 603. Jadi kedokteran memang rata-rata 600-an teman-teman. Kalau pengen ke teknik ya, ini aja Fakultas Teknik Industri ITB itu 635. Ini sangat turun sekali dibanding dengan fakta-fakta sebelumnya teman-teman. Nah, bagaimana fakta-fakta setelahnya teman-teman ya, bisa nanti kita lihat ya. Nah, ini teman-teman bisa perhatikan ini ya. Nah, oke. Nah, jadi tahun 2019 itu berbeda dengan tahun 2020 teman-teman. Ya, bedanya tahun 2020 itu hanya skolastik, sementara di sini 2019 itu ada saintek. Ternyata turunnya drastis itu. Kenapa? Karena yang diuji ini adalah bukan
Yang diuji adalah kapasitas intelektual. Jadi yang namanya kemampuan skolastik itu setara dengan IQ, teman-teman, atau intellectual quotient atau kecerdasan ya intelektual kita. Nah, contohnya teman-teman bisa lihat ya, nilainya itu sekitar 600 gitu. 586 sudah tembus IPB ya, 587 tembus UNS gitu. Nah, sementara di SBMPTN tahun 2019 ya, itu teman-teman bisa lihat ya, nilainya tinggi-tinggi sekali. Ada tes kemampuan akademik. Jadi saintek, matematika, fisika, kimia, biologi itu yang mana nilainya sangat tinggi sekali gitu. Nah, jadi ada proses di mana pelajaran di sekolah itu diujikan, teman-teman ya. Nah, besok bagaimana, Pak? Besok ini kondisinya pandemi seperti ini, teman-teman mungkin nggak datang ke sekolah ya. Jadi transfer knowledge-nya mungkin ada yang hilang kalau hanya sebatas WA, sebatas Zoom itu ada yang hilang gitu, nggak ketemu langsung gitu. Nah, kemungkinan tuh di antara nilai ini, teman-teman. Nggak akan mungkin lebih tinggi dari ini karena masa 2019 itu masa sebelum pandemi, teman-teman. Nah, ini 2019 itu kan bulan Maret April itu belum Pak pandemi ya, pandemi itu kan 2020. Nah, ini kemungkinan di antara ini. Ya, tapi tentunya akan lebih tinggi dari nilai ini, teman-teman. Kok bisa, Pak? Karena ada prosesnya di sini, ada kemampuan matematika, fisika, kimia, biologi. Kalau ini kan skolastik murni gitu, teman-teman. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau teman-teman pengen masuk ke kedokteran itu ya minimal ya 600 harus lebih gitu. Ya, seperti itu, teman-teman. Nah, ini tahun lalu ya, teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan. Fakta berikutnya. Nih lihat, teman-teman ya. Nanti kalau masuk ke skolastik ya, LPTMP ya webnya itu nanti ranking 1 itu ada sekolah tertinggi ya namanya Sudirman. Itu nilai tertingginya itu 721 tahun kemarin, teman-teman. Terendahnya ini 640. Ini saya ambil salah satu SMA di Sukoharjo, teman-teman. Bayangkan ini ya. Ini tertingginya 712, teman-teman. Di Sukoharjo aja bisa hampir sama dengan sekolah terbaik di ya Indonesia ini, gitu. Nah, tapi terendahnya ada 376 ini. Begitu, teman-teman. Ya. Nah, ini contoh nanti bisa lihat sekolah teman-teman masuk nggak ke 1000 sekolah terbaik gitu. Kalau masuk nanti lihat nih kakak kelas kalian itu potensi nilainya berapa, begitu akan terlihat, teman-teman ya. Itu untuk mengukur kemampuan teman-teman gitu. Nah, contoh ini kedokteran UNS, teman-teman ya. Nah, ini kedokteran UNS ini ya peminatnya tahun 2020 itu ada 3.924. Yang diambil hanya 63 begitu. Nah, berarti saingannya berapa ini ya? Luar biasa, mungkin hanya 2% yang diterima, jadi 98% gagal gitu. Nah, teman-teman lihat nih, ya, ini bisa terdengar nggak, Kak Dina? Halo, Kak Dina? Lancar, Pak. Oke, ya. Lancar, Pak. Nah, jadi ini contohnya teman-teman lihat ya, SBMPTN tahun 2018 itu dari 860 peserta itu yang diterima hanya 165. Artinya yang diterima itu hanya 19%, jadi 81% itu gagal ya. Kemudian tahun 2019 naik nih 23%, berarti 77% gagal. Ini 2020 naik lagi 23%. Nah, harapannya ya yang hadir di sini mudah-mudahan ya kita doakan bersama, saling mendoakan masuk ke dalam persentase 20% atau 23% nanti di 2021 bisa masuk ke perguruan tinggi negeri yang diimpi-impikan, yang diinginkan. Ya, kita saling mendoakan tentunya hadir di sini ya, tidak hanya ikhtiar-ikhtiar ya dunia saja tapi ikhtiar langit kita ya. Oke, kita akan lihat teman-teman ya. Belajar kok mudah lupa nih, teman-teman lihat nih. Kenapa? Karena kita itu belajar hanya menggunakan IQ saja, teman-teman. Nih perhatikan ya. Jadi teman-teman bisa sekilas cek ya sebelum kita nanti trik ya, trik cepat ya. Jadi kita itu kenapa? Karena hanya kita menggunakan IQ yang 10% itu akan menjadi short term memory, ingatannya pendek. Jadi belajar 1,5 jam lupa, teman-teman. Nah, bagaimana bisa belajar long term memory? Jadi long term memory itu belajar berarti harus masuk ke sini. Ya, kepikiran bawah sadar di sini sehingga kalau nanti pada saat UTBK
itu akan bisa recall, mengingat kembali. Ya, jadi ingatan yang dipelajari itu muncul. Bahkan tidak hanya 1 hari, 2 hari, 3 hari, tapi bisa 1 tahun ingat gitu. Nah, bagaimana sih belajar biar ingat gitu ya? Teman-teman kalau belajar hanya menggunakan logical, kemudian critical thinking ya, nah, seperti pelajaran matematika, pelajaran fisika ya, ngitung-ngitung itu biasanya memang short term memory, ingatannya pendek. Kenapa? Karena lebih banyak logika. Biologi juga sama. Nah, tapi teman-teman kalau pengen belajar itu tidak mudah lupa, itu teman-teman harus punya makna di dalam belajar. Jadi punya keyakinan. Jadi besok itu kalau UTBK, yakin dulu. Yakin bisa diterima. Jangan ragu-ragu, keraguan itu akan menjadikan daya ingat kita lumpuh. Ya, jangan ragu-ragu nanti besok. Libatkan emosi, tenang. Teman-teman saat speed test tenang. Ya, gitu. Nah, punya nilai-nilai yang berarti. Jadi kalau teman-teman ngambil jurusan, contohnya ngambil ke jurusan dokteran, ngambil ke teknik, ngambil ke apapun yang teman-teman impikan ya, inginkan atau harapkan ya, itu harus punya value atau punya nilai, punya makna berarti. Saya harus masuk ke dokteran ini gitu. Karena bermakna bagi diri saya. Kalau masuk ke dokteran, saya nggak ngeluarin uang sampai 200 ratusan juta ke swasta begitu. Itu punya makna berarti. Atau kalau saya bisa masuk ke kedokteran, nanti contohnya saya bisa membantu orang, itu punya makna tinggi. Oh, masuk ke teknik, ya saya menjadi engineering, seorang engineering yang hebat, atau nanti bisa perekayasa teknologi baru begitu teman-teman. Oh, masuk apapun punya makna berarti. Nah, caranya gimana? Ya salah satunya teman-teman yakin, ya tenang, punya nilai berarti, habit, kebiasaan. Dilatih, direpetisi, diulang-ulang ya. Kemudian mengimajinasi, membayangkan, ya intuisi. Jadi belajarnya itu pakai intuisi, pakai bisikan-bisikan hati sehingga bisa jadi long term memory. Karena 90% itu ya tubuh kita itu dikendalikan alam bawah sadar kita, hati dan perasaan kita, teman-teman. Jadi belajar itu kalau nggak mood baik, hati nggak terbuka, ya akan jadi short term memory, akan jadi ingatan pendek. Ya, jadi bukalah hati, teman-teman hadir di sini tidak hanya membuka pikiran, tapi membuka hati. Saat membuka hati, nanti akan bisa long term memory, ingatannya panjang. Jadi pada saat diuji, itu ingatannya akan muncul, begitu teman-teman ya. Nah, inilah yang disebut sebagai emotional question atau spiritual nanti ya. Keyakinan kita, nilai-nilai makna hidup kita, emosional kita itu akan mempengaruhi kesuksesan kita. Kalau IQ itu hanya 10% teman-teman ya. Nah, sekarang kita lihat teman-teman ya. Nah, jadi bicara masalah IQ, ada orang yang dilahirkan memang cerdas teman-teman. Nih, ini salah satu gambaran siswa-siswa di kami ya, salah satunya ya. Ini IQ 128, 129, 132. Ya, ini sudah di atas 120 cerdas. Ya, berarti cerdas ini masuk populasi, biasanya sudah masuk populasi 20%. Kalau secara IQ harusnya sudah bisa diterima di perguruan tinggi. Negeri itu sudah bisa diterima. Ya, harusnya ini contoh-contoh siswa-siswa di kami dengan IQ di 120, ini ada yang diterima di STIS, kemudian ini ada yang diterima di teknik fisika UGM, kemudian ini diterima di kedokteran ya. Ini contoh-contoh teman-teman ya. Tetapi lihat, orang ber-IQ tinggi itu tidak selamanya sukses. Nih, ini ada siswa kami IQ-nya 136 teman-teman. Ya, tapi kematangan emosinya rendah. Ini sudah 2-3 kali masuk ke perguruan tinggi, pengen kedokteran gagal. Teman-teman punya IQ tinggi, tapi emosinya nggak baik. Itu juga akan ya namanya disebut underachiever teman-teman. Nih nggak muncul IQ-nya itu nggak muncul karena emosinya ada hambatan. Contoh teman-teman terlalu perfeksionis, ya mengerjakan sesuatu terlalu sempurna itu hambatan psikis itu. Terlalu sensitif, kurang keterampilan sosial itu menghambat kecerdasan intelektual teman-teman. Ya, jadi orang yang ber-IQ tinggi itu tidak menjamin sebuah kesuksesan, tapi bisa kalau dioptimalisasi bisa baik, teman-teman. Nah, IQ itu setara dengan kemampuan skolastik sebenarnya. Begitu, teman-teman ya. Nah, sekarang lihat, rata-rata mahasiswa kedokteran ini riset, teman-teman.
Ini di Universitas Samratulangi, teman-teman. Ada 108. Bahkan ada satu mahasiswa IQ-nya lemah sekali ini. 1% ada di bawah 79 ini. Nah, tapi rata-rata ya 108 ini. Ada yang di atas 140, ada satu orang nih. Nah, ini saya lihatkan teman-teman ya, ada siswa di kami itu 116, ini diterima di kedokteran Unpad Pajajaran Bandung. Ini 100 diterima di kedokteran UGM, teman-teman. Jadi teman-teman kalau merasa punya IQ kurang, jangan khawatir, yang penting emosinya bagus. Gimana, Pak? Pantang menyerah, daya resiliensinya tinggi, terus berupaya, terus direpetisi, terus belajar, rajin mengupayakan dengan kesungguhan hati itu. Ini ada teman-teman ini, siswa di sekolah Bapak ini, IQ-nya 100, tapi bisa diterima di kedokteran Universitas Gadjah Mada, teman-teman. Kenapa? Karena rajin banget, rajinnya luar biasa. Gitu ya. Jadi IQ itu tidak menjamin, oh saya itu terlahir dengan IQ rendah. Makanya kalau justru tahu IQ-nya rendah, upayanya yang harus besar, teman-teman. Gitu ya. Nah, yang kedua jam biologis. Lihat nih, teman-teman. Perhatikan ya. Manusia itu memang beraktivitas di siang nih. Coba lihat jam 6 sampai jam 18 ini. Ya. Nih, melatonin untuk tidur, teman-teman. Berhenti, kemudian testosteron itu waspada. Nah, sehingga teman-teman jam 7 itu pikirannya segar nih. Kita jam 9 ini ide kreatif muncul nih. Nah, nanti kalau sudah jam 11 ini kegiatan menantang. Kemudian kalau jam 3 sampai ini cocok untuk kolaborasi. Malam itu untuk istirahat, bukan untuk belajar, teman-teman. Ya. Nah, jadi kalau teman-teman belajar malam itu kesalahan yang fatal sebenarnya. Cuman gini, saya tunjukkan teman-teman. Siang hari itu bagus untuk belajar, tapi tidak bagus untuk merekam memori dalam jangka panjang. Kenapa? Jadi pada saat kita tidur itu akan merekam memori ke dalam long term memory. Nah, makanya teman-teman jam 6 ya, ada malam itu kita bagi menjadi sepertiga malam pertama, tengah sama akhir. Nah, teman-teman jam 6 sampai jam 6, 7, 8, 9, 10 itu maksimal tidur itu harusnya jam 10. Tapi bagusnya habis isya mungkin setengah 8 tidur. Nanti teman-teman bangun sepertiga malam. Nah, ini suhu tubuh terendah, ya, sekretenin ya, ini teman-teman ya, ini dimulai. Ini justru gelombangnya alfa, ini akan bagus sekali. Jadi sebenarnya teman-teman jangan belajar habis isya sampai malam, itu buruk bagi ingatan kita. Tapi paling bagus itu belajar itu sepertiga malam terakhir, bangun, apalagi yang muslim nanti bisa sholat tahajud gitu ya. Setelah itu teman-teman bisa langsung belajar sampai subuh. Itu akan menjadi long term memory. Silahkan dipraktekkan mulai nanti ya, habis isya tidur, nanti bangun jam 3, setelah itu silahkan belajar sampai subuh. Nah, yakin nanti pasti akan masuk. Kok bisa, Pak? Nih, lihat. Nih teman-teman, kalau pengen ingatan, recalling, itu gelombang otak kita itu harus lower alpha. Harus alpha rendah. Lah alpha rendah itu paling bagus di jam-jam ini, teman-teman. Nah, kalau kita contohnya pada saat siang aktif ini, kita beta nih, thinking, fokus, perhatian tinggi, ya, intensitasnya tinggi, ya, learning, pembelajaran, proses memecahkan masalah. Ini di siang hari karena kita adalah makhluk diurnal. Tapi nokturnalnya kita istirahat. Cuman pada saat awal bangun tidur itu bagus di recalling ini, teman-teman. Ya, jadi teman-teman kalau pengen nyoba silahkan nanti sepertiga malam terakhir itu teman-teman bangun dan belajar itu untuk mengingat dalam jangka panjang. Ya, recalling namanya. Ini lower alpha. Ini recalling itu ingatan long term memory, teman-teman. Jadi cepat masuk ke dalam memori jangka panjang. Jadi jam biologis belajar paling bagus. Ini banyak riset itu akan terjadi akselerasi learning. Nanti pada saat pagi itu akan bisa memanggil memori dengan cepat. Oke, itu ya. Nah, kemudian hari ini kita akan bahas trik-triknya, teman-teman ya. Kita mulai, tapi teman-teman lihat nih. Sudah dapat jadwal semuanya ya, waktunya sangat mepet, Scholastic 105 menit, Saintek 90 menit, teman-teman. Nah, nanti ini akan Bapak share, silahkan nanti boleh di ini ya, saya akan kasihkan, teman-teman. Nih, ini prediksi Bapak loh ya, ini belum keluar, teman-teman. Ini kalau di tahun 2019, lihat komposisi soalnya, ini ada bahasa Inggris, tapi terinclude di sini, teman-teman. Nah, kemungkinan besok sama, seperti ini ya.
Nah, ini jumlah soalnya kemungkinan ini juga 76, ini 105 ya menit. Nah, matematika fisikanya sama dengan tahun 2019. Kemungkinan gini, jadi satu soal itu 1 menit berapa detik ini ya? Nah, nggak sampai 1 menit 30 detik nih teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Oke, lihat ya teman-teman ya, trik menjawab. Kak Duina bisa terlihat? Bisa, Pak. Oke, yuk sekarang kita cek langsung ya. Nah, kita akan coba bahas ya triknya di sini teman-teman. Ya, kita akan menjawab satu soal 1 menit. Ada 6 cara teman-teman ya. Satu, pakai jembatan keledai. Jadi teman-teman kalau menghafalkan itu bikin pola. Kalau teman-teman bikin pola menghafalkan itu cepat. Yang kedua, menggunakan satu kata kunci. Satu saja yang dibaca. Kata kuncinya satu aja. Yang ketiga, eliminasi. Nanti akan kita jelaskan satu-satu. Yang keempat, ada jawaban paling beda. Bahkan nanti nggak perlu membaca soal. Ya, nggak perlu membaca soal. Nanti visualisasi gambar. Ya, jadi teman-teman saya tunjukkan ya. Ini untuk mengetahui pola. Ini satu saja. Ini eliminasi itu mengeluarkan jawaban yang lain. Ini jawaban paling beda, nggak perlu baca soal. Kalau gambar ini nggak perlu pakai teori. Nah, ini ada nanti genetika trik itu nggak perlu, tapi genetika sekarang sangat minim sekali teman-teman. Nanti kita lihat kisi-kisinya, kemungkinan kecil juga akan keluar. Nah, ini trik-trik soal yang non pilihan ganda, jadi yang bukan pilihan ganda. Oke, gitu ya teman-teman ya, paham ya? Oke, ini jadi ada 7 yang nanti kita akan bahas secara cepat ya, karena waktu kita hanya terbatas 1 jam saja, mungkin hanya ada 30 menit ke depan teman-teman. Ini kasnya silahkan disimak dengan baik-baik. Teman-teman bisa disimak dengan baik-baik. Oke, kita mulai jembatan keledai. Ini UTBK tahun 2019. Teman-teman kalau jawab, ya, teman-teman kalau jawab sekilas seperti contohnya adalah unit terkecil makhluk hidup. Apa Kak Duina, unit terkecil makhluk hidup? Sel, Pak. Maka kalau kita jawab ini sel, langsung salah. Ini jawab unit terkecil dari sederhana ke kompleks salah. Kita jawab sel malah salah karena di sini sebenarnya unit terkecil dari semua makhluk hidup itu ya. Nah, inilah teman-teman, amo agak jorok ini ya. Sering orgasme. Oh. Jadi pertama kali itu bagian terkecil itu namanya atom, teman-teman. Yang kedua ada molekul. Setelah itu organel, teman-teman. Setelah organel ada sel. Setelah sel kemudian ada jaringan. Setelah jaringan ada organ. Setelah organ ada sistem organ, teman-teman ya. Nah, jadi ada sistem organ. Ini, saya tulis dulu ya. Sistem organ. Terlihat nggak tulisannya Kak Duina? Kelihatan, Pak. Oke, kemudian terakhir adalah organisme. Nah, berarti yang mana nih yang tepat ini? Mana yang tepat? Harusnya yang terkecil adalah atom gitu. Tapi ini di sini nggak ada atom. Berarti yang tepat apa nih? Apa Kak? Coba yang teman-teman jawab nih. Atom, molekul, organel, amo, sering, orgasme. Atom, molekul, organel, sel, jaringan. Berarti sebelum sel apa ini? Ya teman-teman. Nah, berarti jawabannya ini dieliminasi nih. Sel-sel, organ juga salah. Berarti jawabannya apa? Setelah organel. Habis organel sel. Nah, berarti jawabannya adalah B. Jadi pertama, teman-teman kalau ada urutan tingkatan itu hampir semuanya bisa di jembatan keledai. Ya, cara-cara menghafalkan cepat, ya, seperti itu teman-teman. Ya, silakan di screenshot saja kalau tidak sempat untuk menuliskan. Ya, teman-teman bisa di screenshot saja. Mudah-mudahan rekodnya nanti lancar. Kalau lancar kita akan upload di Drive atau nanti di YouTube gitu ya, teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan yang kedua. Ini UTBK tahun 2019. Juga sama, urutan lagi. Kumpulan aneka jenis rumput. Maka pakai jembatan keledai, teman-teman. Infokome. Nah, jadi unit terkecil makhluk hidup tadi ada individu, setelah itu populasi. Setelah itu apa? Komunitas. Setelah komunitas baru ekosistem. Infokome, individu, populasi, komunitas, ekosistem. Gitu teman-teman ya. Nah, di sini coba perhatikan baik-baik ini ya, biar tidak salah ini ya. Nah, ada di sini adalah kumpulan aneka jenis rumput, teman-teman.
Ya, kumpulan aneka jenis rumput. Pertanyaannya aneka jenis itu berarti berbagai jenis. Kalau populasi itu kumpulan individu yang sejenis. Berarti jawabannya populasi benar atau salah nih Kak Duina nih? Oh, ya, Pak. Nah, berarti ya harusnya apa? Aneka jenis rumput. Berarti komunitas, Pak. Nah, seperti itu, Kak. Nah, seperti itu. Jadi jangan terjebak. Kalau aneka rumput yang sama, berarti populasi. Tapi aneka jenis rumput itu berbagai jenis. Contohnya kumpulan kita, manusia itu populasi. Tapi kalau kumpulan kita, gorila, simpanse, monyet, itu baru komunitas. Oke, itu ya. Silahkan, biar agak cepat saja. Kita lanjutkan yang ketiga. Ini juga sama. Kalau tingkatan-tingkatan itu bisa kita trik dengan jembatan keledai, teman-teman ya. Contohnya urutan ya. Divi, kelas bangsaku manis loh. Divi di kelas bangsaku manis, teman-teman. Bangsaku manis. Gitu ya. Jadi divisi itu untuk tumbuhan, kalau untuk hewan namanya filum. Setelah filum nanti kelas. Setelah kelas itu bangsa. Setelah bangsa itu suku, setelah suku marga, setelah marga jenis. Nah, berarti jawabannya apa ini, Kak Duina nih? Yang B, Pak. Nah, jadi gitu teman-teman. Loh, film kelas bangsa harus pakai ini. Ya, teman-teman kalau urutan-urutan, sifatnya urutan, itu bisa pakai jembatan keledai semua. Lah, teman-teman kalau punya jembatan keledai sendiri lebih bagus cara ngingetnya. Ya, di kelas bangsaku manis ya. Kita ambil 10 tahun terakhir, kita akan banyak bahas nanti teman-teman. Ya, oh jawabannya B. Cepat bukan? Nah, begitu kalau teman-teman pakai jembatan keledai. Yang kedua, berikutnya ini SBMPTN tahun 2016 ya. Teman-teman bisa lihat nih ya, bisa simak ini. Nah, urutan jaringan yang paling tepat ya. Nah, ini kan ekor ente ya, persis paha kambing si Emi. Oh, ini teman-teman ya, kambing si Emi. Gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, ini memang umum teman-teman, cuman pertama kali itu apa? Pertama kali harus epidermis. Nah, ini epidermis semua. Yang kedua ada korteks. Ya, maka dari sini sudah bisa kita eliminasi teman-teman. Ya, nggak usah diurutkan. Ini salah. Ya, nah, gitu ya teman-teman ya. Jadi kita perhatikan. Oh, ini salah, ini salah, ini salah. Jadi tinggal A atau B. Nah, gitu teman-teman. Oh, setelah korteks, kemudian ada N-nya. Namanya endodermis. Epidermis, korteks, endodermis. Berarti jawabannya apa, Kak Duina? Yang C, Pak. Nah, yang C. Ya, nah ini diteruskan. Kalau diteruskan pengen lengkap ini teman-teman. Jadi nggak perlu lengkap-lengkap. Besok itu dilihat langsung sekilas saja, nggak perlu diurutkan kecuali sama semua dari depan. Nah, nanti kalau pengen lengkap lagi boleh ekor ente persis pada kambing si Emi. Ada epidermis, ada korteks, endodermis. Nah, ini ada endodermis ya, teman-teman ya. Persis itu namanya perisikel. Ya, kemudian po-nya paha dianggap phloem. Kemudian kamnya kambium. Ya, kemudian si-nya silem. M-nya, M-nya adalah empulur. Nah, seperti ini teman-teman. Ya, nah seperti ini. Oh, ekor ente persis paha kambing si Emi. Ada epidermis, ada korteks, endodermis, perisikel, phloem, kambium, silem, empulur. Nah, seperti ini teman-teman ya. Ini contohnya. Oke. Ini jembatan-jembatan keledai. Nanti enggak jembatan keledai saja, banyak sekali ya. Oke, kita lanjutkan lagi teman-teman ya. Berikutnya. Nah, contohnya ini adalah urutan tahapan. Teman-teman kalau jawab ini caranya gimana? Ya, jembatan keledai bisa ekapa. Pertama itu harus diambil eksplan. Coba Kak Duina lihat, ada tulisan eksplan nggak di sini Kak Duina? Nggak ada ya? Oke. Yang kedua adalah kalus, teman-teman. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat yang kalus itu nomor berapa? Kalus. Nomor berapa ini yang kalus? Nomor 2, Pak. Nah, nomor 2 berarti yang 2 di tengah. Ini coret, ini coret. Berarti ada ini ya. Ada ini. Setelah itu nomor 3. Nah, teman-teman bisa lihat nomor 3 itu apa? Lah A, kalus. Lah yang ketiga adalah planlet. Oh, planlet. Planletnya mana nih?
Oh, mana nih teman-teman? Nomor 1. Nah, plantetnya adalah 1. Berarti yang nomor 1 ada di mana? 1. Yang mana nih? Setelah Yang E, Pak. Nah, yang apa? Nomor 1 yang mana? Yang E, Pak. Oke, berarti jawabannya E. Gitu teman-teman. Eksplan, kalus, plantet, lah A-nya nanti baru diiklimkan ya, namanya aklimatisasi. Ini teman-teman ya. Jadi pakai jembatan keledai. Nanti teman-teman, oh cara ini biar cepat mencari pola. Oke ya. Kemudian ini juga bisa pakai jembatan keledai, nggak usah dihafalkan ya. Kalau dihafalkan terlalu lama teman-teman ya. Oke, contohnya ini singkatannya cukup ini aja teman-teman. Nih, coba perhatikan ya. Nah, singkatannya KIRE teman-teman ya. KIRE. Singkatannya itu aja. Coba lihat ya, KIRE itu apa? Ada kontraksi, pasti terjadi inspirasi. Kalau relaksasi, pasti terjadi ekspirasi, teman-teman. Ya, jadi kalau kontraksi, inspirasi, kalau relaksasi, ekspirasi. Coba Kak Duina, kita eliminir yang salah ya. Ini yang ditanya apa? Relaksasi, berarti apa? Relaksasi, berarti ekspirasi. Keluar, berarti yang masuk coret, yang masuk coret. Berarti tinggal B sama E. Seperti itu. Nah, sekarang lihat kalau relax itu kan mau keluar. Kalau mau keluar, contoh orang keluar itu kalau kena tekanan besar atau tekanan kecil? Tekanan besar ya, Pak. Nah, berarti tekanan udaranya B atau E? E. E. Nah, ini tekanan udaranya kecil loh. Oh iya, maksudnya B. Nah, B berarti tekanan udaranya membesar. Kalau tekanan besar dia keluar. Kalau tekanan kecil nggak keluar. Orang ditekan besar itu biasanya keluar. Jadi teman-teman kalau pengen keluar potensinya harus dalam tekanan yang besar. Ya, seperti itu. Oh, ini ya. Jadi jawabannya B. Gitu teman-teman caranya ya. Oke. Nah, ini juga sama. Ini proses itu bisa pakai jembatan keledai teman-teman ya. Gitu. Jadi setiap proses pakai jembatan keledai. Contohnya apa? Singkatannya di sini ada, bentar ya, ada namanya Vira. Berarti nomor 1 darah disaring namanya filtrasi. Nomor 2 berarti reabsorpsi. Nah, yang terakhir ada apa? Augmentasi. Berarti kalau ditanya nomor 2 di antara X dan Y jawabannya reabsorpsi. Gitu teman-teman. Jadi dilihat sekilas langsung bisa. Gitu ya. Nah, ini contoh kalau pakai jembatan keledai. Ini juga bisa pakai jembatan keledai, teman-teman. Kita lihat lagi ya. Oke, kita perhatikan. Teman-teman ya. Berikut ini yang termasuk unsur makro. Unsur makro kan curi hati orang, nunjukin pakai kasih sayang. Ya. Cantik memang feminin. Curi hati orang, nunjukin pakai kasih sayang, cantik memang feminin. Loh, mana yang bukan makro berarti? Yang bukan. Berarti yang nggak ada di sini, teman-teman. Mana yang bukan berarti? N ada. Ya, ini CA ada, S ada, P ada, MG-nya ini nggak ada ya. Nah, CL berarti ini mana nih kira-kira yang mendekati? Ini ada, ini berarti ada 2 kemungkinan ya. Apa ini? Yang bukan termasuk unsur makro. Berarti ada 2 kemungkinan. Ada CL sama FE. Yang bukan ya. Ini kan ada semua. Yang bukan ya. Ini ada. Ca, kalium ada. Nah, berarti kemungkinan jawaban malah ada B dan E. Gitu ya. Ada P, fosfat ini ada. Sementara Mg, oh Mg ada ya. Berarti jawabannya apa ini? Ada, Pak. Oh, yang nggak ada apa berarti ini? Oke. Nih. Gitu tuh teman-teman ya. Nah, jadi seperti ini. Jadi teman-teman kalau punya cara cepat dengan jembatan keledai. Sama juga ini teman-teman. Ini masih jembatan keledai. Nanti oke, ini namanya tipola gencak. Oh, ini langsung ketemu nih ya. Yang pertama tidak ada syarat dukungan ya, tidak ada migrasi, tidak ada yang pindah. Yang kedua, populasi harus besar. Yang ketiga, laju mutasi sama.
Yang keempat, G-nya punya daya hidup, viabilitas. Viabilitas namanya. Yang terakhir, perkawinan acak, teman-teman. Nah, sekilas langsung ketemu nih apa nih, teman-teman? Yang masuk apa berarti? Ayo, Kak Dina, apa ini? Mutasi salah kan? Migrasi Ya, salah, berarti salah. apa? Yang Perkawinan acak. perkawinan acak. Acak, berarti perkawinan acak. Gitu, teman-teman. Oh, tidak ada migrasi, populasi besar, laju mutasi seimbang, G-nya punya daya hidup, dan cak perkawinan acak. Gitu, teman-teman ya. Jadi, teman-teman bikin pola sendiri. Nah, oke ya. Nanti boleh di screenshot ya. Kita lanjutkan ke nomor 6. Nah, sekarang kita masuk ke satu kata kunci pembeda. Kita nggak pakai jembatan keledai, teman-teman. Nggak pakai jembatan keledai, tapi pakai apa? Pakai satu kata kunci. Coba lihat, teman-teman. Kata kuncinya ini, lihat. Dekarboksi. D itu hilang karbon, berarti hilang C-nya. Cari yang kehilangan C. Nih, lihat. Nomor 1. 3 ke 2 hilang nggak, teman-teman? Hilang, Mbak. Hilang. Ini berarti nomor 1 dipilih. Ini 2 ke 6 nambah, tidak. 6 ke 6 tidak. 6 ke 5? Hilang. Hilang. Berarti ini 4. 5 ke berapa ini? 4 hilang? 4. Nah, Hilang. berarti jawabannya 1, 4, dan 5C. Oh. Oh, gitu. Satu kata kunci, dekarboksi, hilang C-nya artinya. Seperti itu, teman-teman ya. Cepat bukan? Gitu ya contohnya. Oke, bisa langsung di screenshot saja. Lanjut, nomor 8. Satu kata kunci, teman-teman. Lihat, nggak pakai jembatan keledai, tapi satu kata kunci tok. Tahu nggak artinya intraspesifik? Itu tok, kata kuncinya. Ada yang tahu? Intra? Intra itu dalam. Nah, dalam. Berarti kalau dalam spesies yang sama. Lawannya intra itu adalah inter. Kalau inter itu spesies beda. Ya, ini spesies sama. Mana yang spesies sama ini? Saingan. Mana yang spesies sama? Ada kata-kata spesies sama mana? Nah, loh, satu kata kunci. Oke, lanjut. SBMPTN tahun 2010. Lanjut, berikutnya. Satu kata kunci. Coba ada yang tahu nggak? Coba Kak Dina, sambil ditunjuk Kak Dina. Biar teman-teman tahu yang lain, yuk. Kak Dika mungkin ya? Kak Dika Salbina ya? Iya, Pak. Ayo, kira-kira Kak Dika satu kata kunci. Temukan satu kata kunci di sini. Sitoplasma bukan, Pak? Nah, oke. Berarti jawabannya apa? Sitoskeleton. Oh, teman-teman. Gitu ya. Seperti itu, teman-teman. Jadi hanya berapa detik? 2 detik saja. Oh, gitu ya. Nggak usah dibaca lama-lama. Ada yang gitu, oke. Temukan satu kata kunci yang lain, teman-teman. Coba Kak Dina dipandu, Kak Dina. Kayaknya sih list auto. Ayo, ditanya teman-teman dipandu biar yang lain, Kak Dina. Saya nunjuk atau? Ya, boleh ditunjuk, yuk. Teman-teman yang lain, yuk. Mari kita coba. Coba deh Mas Irfan, coba. Satu kata kunci. Kata kuncinya apa? Yuk, satu aja, satu kata kunci. Lisosom, Mbak. Jadinya autolisis. Ya, udah pinter. Oh, itu bisa lisis. Salah ini. Nggak perlu autofag. Oh, gitu. Ya, ada banyak soal SBMPTN kayak gini. Hanya berapa detik bisa digunakan untuk jawab yang lain. Yang berat-berat. Oke, satu kata kunci lain-lain. Coba. Mari kita tunjuk Mbak Yustiana. Mungkin bisa, Mbak. Kak Yustiana, ya. Satu kata kunci, satu aja. Satu kata kunci. Yuk. Alkalosis bukan? Oke, betul. Alkali itu apa? Alkali itu apa? Basa. Berarti pH-nya apa pH-nya? Tinggi. Nah, berarti jawabannya yang pH-nya rendah dibuang ya. Alkalosis itu kan pH-nya tinggi. Ya. Oke, berarti apa jawabannya?
eliminasi yang pH-nya alkalosis itu kan dia terlalu basa, ya, terlalu basa, berarti pH-nya tinggi. Alkali itu basa. Berarti yang tinggi mana yang dicoret? Yang dicoret B sama E. Nah, ini ya A dicoret dong. Oh ya. Nah, gitu kan? Nah, kalau HCO3 itu asam atau basa? Asam. Nah, berarti asam atau tidak ini? Kalau kondisi basa itu asam atau tidak? Enggak. Asamnya rendah. Nah, berarti jawabannya apa? Yang D. Oke, loh, udah langsung ngerti. Ya, teman-teman itu nggak usah mikir-mikir terlalu berat, ya. Jadi itu, oh, alkali itu basa. Seperti itu, satu kata kunci. Oke, ya lanjut. Wah, ini ada dua nih, ada nggak apa-apa ini. Coba ini Bapak, ini ke. Oke, kita lihat ya. Ini ketutupan, tak buang dulu ininya. Oke, saya ulangi lagi, saya perbesar. Ayo Kak Dina, dipandu lagi Kak Dina. Satu kata kunci. Coba yang tadi jawab Mas Yusuf Agitya. Ayo. Kira-kira apa? Satu kata kunci, Mas. Mesofil. Iya, meso artinya apa, meso? Meso artinya? Semua kalimat meso, mesoderm. Meso, apalagi? Meso artinya apa? Tengah. Oke, berarti yang di bagian tengah mana nih? Ada A, ada B, sama G. Berarti sing enek iki coretan semua. Mana jawabannya? Yang ada B oke. C nggak masuk. Yang ada D-nya nggak masuk. Yang ada G-nya oke, yang ada E-nya nggak masuk. Berarti jawabannya apa? Yang G. Yang tengah kan ada 3 ini. Ada A, ada B, ada apa? G. Nah, jadi jawabannya apa? Yang A. No. Gitu teman-teman. Ya, satu kata kunci aja, nggak usah ribet-ribet mikir ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Berikutnya, Kak Dina, dipandu Kak Dina, teman-teman yang lain biar paham. Satu kata kunci. Mbak Diah Ayu yang tadi udah disapa. Kira-kira apa Mbak? Satu kata kunci. Mbak Diah Ayu. Hormon. Ya, apa satu kata kunci? Satu kata kunci. Hormon. Itu umum. Satu kata kunci saja. Ayo, ada teman-teman yang lain? Analog bukan, Mbak? Salah. Ini loh. Trombokinase. Apa? Trombokinase buat apa? Trombokinase itu buat... Kalau apa? Ingat trombosit kalau buat apa? Apa ini teman-teman? Luka. Berarti yang hubungannya sama luka mana? Traumalin bukan? Gitu teman-teman. Oh, gitu. Trauma. Luka kan trauma. Nah, berarti teman-teman harus punya kosakata yang banyak tentang arti kata yang bermakna sama. Kunci menjawab satu kata kunci itu adalah kata yang sama. Jadi teman-teman kalau punya kata yang bermakna sama atau sinonim itu kata kuncinya di sana. Ya, kata kuncinya punya sinonim, teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan. Yuk, satu kata kunci. Coba Mbak Mutia. Mbak Mutia. Ayo, satu kata kunci. Kira-kira apa Mbak Mutia? Satu kata kunci. Ya, satu kata kunci. Muncul itunya. Oh, mungkin sinyalnya Mbak Mutia. Oke, gitu. Betul. Alumni SMA Bapak Dina, ini SMA Dua Ngawi ini. Salam sama Bapak Kepala Sekolah ya, Pak Supriyadi ya. Kak siapa tadi, Dina? Yang tadi itu yang... SMA Dua Ngawi, Kak. Kak Dina. Tadi itu dengan Mbak... namanya agak susah, Mbak. Sylvia. Ayo, Kak Sylvia. Ayo, Sylvia, SMA Dua Ngawi ini ya. Ini dulu sekolah Bapak loh ini, ayo. Bisa ini. Satu alumni. Ayo, satu alumni. Ayo Kak Sylvia, mana nih? Satu kata kunci?
Oke, Kak Dina? Oke Kayaknya ya. dilempar aja, Pak. Ya udah, enggak ini. Ayo teman-teman yang lain. Glukosa. Nah, itu pinter loh. Yang ada glukosanya mana nih? C. Hah? C. Oke loh. Teman-teman nek wis golek kata kunci udah ketemu, itu tinggal berapa detik saja. Ya. Nggak usah dipikir berat-berat. Mbok golek nggak apal-apal kayak gini. Ya. Seperti itu teman-teman. Oke. Satu kata kunci lagi. Coba Mbak Safira yang dari SMA 1 Geger. Ayo, Dek Vira ini adik saya ini, Kak Dina. Ayo coba, Pak. Adiknya, Pak. Ayo. Ayo, Dek Vira. Halo, Atau tes. mau Berkaryotipe 47 itu. Hampir benar. Masih umum. Hampir benar. Kata kuncinya. XYY. Oke, benar sekali. Ini pinter. Kalau kata kunci cowok-cowok yang pinter ini. Berarti jago nembak besok ini ya. Tapi jangan nembak yang lain ya. Oke, ya. Gitu. Oke. Yuk, berarti kalau Y itu sebagai tanda apa? Pria. Berarti kalau YY berarti pria yang pria. laki-laki super, Pak. Nah, oke, gitu loh. Pria yang pria. Ya, loh ada YY. Satu kata kunci ya, teman-teman. Yuk, satu kata kunci lagi. SBMPTN tahun 2000. Ini SBMPTN semua ya, yang Bapak tulis nggak ada yang bukan soal SBMPTN ini. Satu kata kunci. Mas Sofin coba, Pak. Yuk, Mas Alvin. Meristem, Mbak. Belum tepat. Protoderm. Oke. Apa? Kalimat apa? Kalimat apa? Derem. Berarti jawabannya apa? Epidermis. Oke loh. Ya, seperti itu teman-teman. Banyak soal SBMPTN yang kayak gitu. Jadi teman-teman nggak usah berpikir berat-berat. Ada satu kata kunci, cari nanti. Pasti ada seperti itu. Oke, lanjut lagi. Oke, satu kecuali. Berarti ini teman-teman kata kuncinya adalah di sini mencari yang beda di antara ini. Sekarang lihat, kata kuncinya oncom. Berarti yang bukan oncom, teman-teman lihat. Apa nih yang kira-kira? Oncom itu beracun atau tidak? Enggak beracun. Berarti di sini ada enggak yang simbol yang membahayakan? Toksin ya, Pak. Toksin itu racun. Pada kecuali kan? Nah, ini berarti B. Nggak usah dipikir yang lain. Berarti oncom itu bukan racun. Gitu teman-teman ya. Oke. Lanjut. Nah, sekarang teknik eliminasi. Saya tunjukkan ya. Kalau soal kayak gini itu harus teman-teman mengeliminasi. Karena kalau mikir kayak gini itu terlalu berat banget. Kesuwen. Mikirnya nanti harus mengidentifikasi kelamaan, harus mengidentifikasi protista, ciri bakteri itu kelamaan. Gitu. Nah, maka teman-teman di sini cari yang teman-teman tahu aja. Contohnya ciri bakteri ya. Contohnya Moniprocbi, ciri-cirinya ya. Moniprocbi. Jadi Monera itu teman-teman lihat, itu selalu uniseluler. Selalu prokariotik. Prokariotik. Dan punya dinding sel. Oke? Yang membedakan protista, berarti nggak boleh ada ini. Nggak boleh ada ini, teman-teman. Oke? Dieliminasi. Coba cek. Kak Dina? Iya, Pak. Bisa dilempar, nggak boleh ada nomor berapa? Nggak boleh ada nomor berapa berarti? Ya, nggak boleh itu ada nomor 4. Nggak boleh, Pak. Oke, nomor 4. Oke, berarti ada nomor 4 coret. Terus nomor berapa? Prokariotik. Nomor 6. Nomor 2. Oke, 6-nya coret. Seret. Satu lagi? Nomor 2. Nomor 2. Nomor 2. 2 coret. Malah 2 terus tadi loh. Berarti jawabannya apa? Apa teman-teman? Gitu. Ya, berarti ciri yang membedakan protista ya.
Nah, itu seperti itu teman-teman. Oke ya, moniprokbil. Ini harus dieliminasi cepat. Oke, tadi sudah Bapak jelaskan singkatannya, eliminasinya. Sekarang dieliminasi. Kalau 1, 2, 3, 4 eliminasi. Ya, 1, 2, 3, 4 eliminasi, teman-teman. Tadi singkatannya tipola gencak. Harus ada apa tadi? Perkawinan? Acak. Acak, berarti harus Harus ada ada nomor nomor 3. 3. Ini coret. Oh, ada 3 semua ya. Tidak ada migrasi. Migrasi. Nggak ada di situ ya. Populasi harus apa? Harus sama. Besar. Oh, harus besar. Berarti Harus ada populasi nomor besar. 1. Harus ada nomor 1. Oke, berarti coret. Yang lain nih. Ini eliminasi. Dan ada nomor 1 dan 3 masih ada ya. Terus laju mutasinya seimbang. Sama. Terus gennya punya daya hidup yang tinggi atau reproduksi. Viabilitas itu daya hidup atau reproduksi, teman-teman. Reproduksinya tinggi apa nih jawabannya? Jumlah B. gen bermutasi salah. Berarti A atau B? B. B. Oke. Oh, gitu teman-teman. Ya, harus cepat. Kalau cepat nanti ada 2 kemungkinan, nggak ngerti tembak karena nanti nggak ada minus. Paling nanti tertinggal aja nilainya. Harus dijawab semua kalau bisa. Oke. Teman-teman lihat nih, ini kalau soal panjang gini harus dieliminasi lagi. Teman-teman jangan mikir terlalu panjang ya. Contohnya yang dihasilkan hipofisis anterior ada spaghetti. Yang pertama harus ada somatotrop. Oh, somatotrop. Spaghetti ya. Yang kedua harus ada prolaktin. Ini nggak ada lagi. Yang ketiga ada adenotrop. Nggak ada. Ya. Kemudian yang keempat ada gonadotrop. Oke, ada nggak? Gonadotrop. 6. Berarti harus ada nomor 6. Yang lain coret. Oke, harus ada nomor 6. Yang lain coret. Coret. Ini coret, ini coret, ini coret. Masih ya? C, D, E. Masih, Pak, masih. Oke, masih. Berikutnya terus kita lihat T-nya adalah tirotrop. Oh, 5 ya, tirotrop. Tirotrop itu thyroid stimulating hormone. Mana? Harus ada nomor berapa? Tiro. 1. Oke, betul sekali. Berarti harus ada nomor 1. Berarti nomor 1 dan ada nomor 6-nya mana? D. Oke, D. Dah. Nggak perlu ngerti semua, teman-teman. Gini nih. Ya, spaghetti. Ada somatotrop, prolaktin, adenotrop, gonadotrop, sama tirotrop. Nah, jadi teman-teman cukup tahu satu saja dieliminasi. Ya, tekniknya eliminasi. Jangan mikir panjang-panjang. Waktunya nggak nyampe nanti. Oke, tadi udah ini ya. Ini eliminasi tadi sama. Ini soalnya kedodoran. Oke, yuk sekarang eliminasi. Coba perhatikan teman-teman. Ayo coba Kak Dina bisa dipandu. Mau dicoba Mas Putra coba, Pak. Ya, Mas Putra, tes. Ya. Ya, kata kunci 1 saja di antara ini. Di antara 1 sampai 7. 4 yang punya antena. Oke. Ini yang punya antena cuma 1 ya? Siapa? Yang punya antena siapa? Udang. Oke. Apa yang bisa berenang ini nggak bisa berenang ya, cumi-cumi modelnya. Nah, bener. Nih, oke. Loh, seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah baca lengkap. Oh, yang punya antena di situ. Ya, besok jangan ini SBMPTN 2018 ya. Jangan dipikir terlalu panjang ya. Otak kita keburu mikir satu tempat gitu. Oke, yuk Kak Dina bisa dipandu lagi Kak Dina. Ini kalau Putra nyari kata-kata kunci, ngeliminasi jago nih ya, jago mengeliminasi. Ayo Putri. Lanjut ya, Pak ya. Nah, ayo. Coba Mas Fakri, Mas, Pak. Ya, Mas Fahri ya. Nggak usah dibaca semuanya, satu kata kunci saja. Boleh, satu kata kunci atau langsung saja. Ini satu tok bisa ketemu nih teman-teman. Satu saja. Bahkan satu saja. Nukleus pengendali genetik. Oke. Wah, cerdas ini. Ya, bukan E ya? Maaf. Kan urut, Pak. Nah, yang gen pengendali genetik mana?
B. Teman-teman nggak usah baca semuanya. Yang ngerti inti itu mengendalikan gen. Oh, yang ada pengendali gen cuma B gitu. Nggak usah baca semuanya. Mitokondria apa ya cirinya? Badan Golgi apa? Jangan gitu, kelamaan ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Ayo, ada yang bisa nggak? Kalau ini agak sulit nih. Kak Dina? Coba Mas Fadli, Pak. Ayo, Mas Fadli, bisa dipandu? Udah hilang, Pak. Oke, kalau ini sulit sekali nih secara teoritis ya. Ini harus ngerti teorinya. Panjang kalau dijelaskan konsep. Cuman teman-teman lihat saja ya. Jadi gini, siklik, kalau digabungkan gini non-siklik, itu fotosintesis hasilnya, teman-teman hafali hasilnya aja. Ada siklik dan ada non-siklik. Kalau siklik itu hasilnya cuma 1, ATP. Kalau non-siklik hasilnya apa? 3. Ada ATP, ada oksigen, sama NADPH2. Berarti kalau digabungkan teman-teman, coba cek. Digabungkan siklik dan non-siklik, berarti harus ada apa? ATP, Pak. Harus ada apa? ATP. Oke, berarti yang terakhir hanya ada ATP yang mana? Yang B. Oke loh, tak usah mikir terlalu panjang. Wah. Loh. Hanya berapa detik? Teman-teman gitu toh. Ya. Kalau mikir satu-satu ini dihasilkan enggak ya? Ini tidak dihasilkan, mikir kelamaan. Ini jawab 5 menit. Bapak dulu enggak ngerti gini, ini jawabnya 5 menit ini. Ini dicari dulu, ini ada enggak ya? Tidak ada gitu. Oh, yang ada dua-duanya. Set. Oh, gitu. Oh. Gitu aja teman-teman. Aslinya itu ada pola-polanya. Nah, gitu ya teman-teman ya. Jadi seperti itu. Oke. Yuk. Teman-teman bisa lihat. Halo, tes. Kak Dina? Bisa, Pak. Masih lancar. Oke, yuk. Selanjutnya bisa dibantu Kak Dina? Teman-teman yang lain? Iya, coba Mbak Syifa Salsabila. Mungkin. Ada yang Mbak tahu? Syifa Salsabila. Ini berarti ini eliminasi. Ini masih konsep eliminasi, teman-teman. Ini masih konsep eliminasi. Coba Mbak Tasya Maharani. Ayo, Mbak Tasya. Oh, Mbak respon, Mbak. Oke. Coba Sekarang. mau Coba. dilempar atau Oke, dilempar. Tak bantu dengan kata-kata gini. Teman-teman lihat ya. Teman-teman bisa perhatikan. Di sini ada A, B, C, D, E. Ini ada yang paling beda sendiri. Nggak perlu baca soal. Silakan. coba Mas Irfan? Adiposa bukan. Bukan. Ada kata kunci di situ yang paling beda. Yang tanpa jaringan, Pak, yang E gitu. Oke, pinter sekali. Ini siapa ini? Pinter jawab terus ya? Luar biasa. Ini jago nih, Mbak. Baru 2 kali, Pak, nggak apa-apa. Hah? Baru 2 kali jawab. Oke. Gitu, besok gitu ya, teman-teman ya. Seperti itu. Jadi, kalau pengen lengkapnya, jaringan ikat itu ada, ini aja teman-teman. Jaringan itu, jadi sebelum jaringan ikat, jaringan itu hanya ada peso. Ada jaringan pengikat, ada jaringan epitel, ada jaringan saraf, dan otot. Berarti kalau jaringan pengikat itu jangan ada ini, jangan ada otot. Coba, ada otot. Ini ada otot, nggak boleh. Ya, tadi udah nembak ngerti, bagus itu ada kalimat jaringan tadi. Ada otot, ini warnanya nggak berubah-ubah ini. Oke, kita lihat. Ini ada otot salah, ini ada otot semua. Ini yang nggak ada otot gitu. Padahal pengikat itu jadi jaringan hewan itu ada 4 peso. Pengikat, epitel, saraf, otot. Berarti otot di luar jaringan pengikat. Loh, gitu teman-teman. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan lagi. Sekarang tanpa baca soal. Ya, ini lebih keren lagi nih. Teman-teman ya, lebih ngeri lagi nih jawabannya ya. Oke, masih atensinya masih kenceng nggak ini, teman-teman? Kak Dina? Masih, Pak. Oke. Tadi kan udah semangat jawab kan, Pak. Oke, siap. Yuk, silakan dilempar Kak Dina. Nggak perlu baca soal, jangan baca soal. Jangan baca soal. Coba Mbak Dika Salvina.
Jawaban Mbak yang Cika paling Salvina. jawaban yang paling beda, Kak. Salah satunya O. Oh, wih pinter terang. Yuk kita cari ya normalnya gitu. Darah AB tidak dapat diturunkan dari orang tua ya. Jadi kalau AB ya nggak mungkin salah satunya O. Kalau O ya bisa selingkuh nanti ya. Anaknya bukan anak sendiri berarti. Ya oke. Nah bisa nih loh. Nggak perlu baca soal teman-teman. Oke. Ayo yang Putri Genti nih. Putri nggak jago nembak ini. Ayo ya. Ayo Kak terima nih. Ini yang jago nembak ini yang putra-putra semua ini ya. Luar biasa ini. Oke ya, banyak sekali pada yang Putri di sini. Pak. Gimana? Bukan nembak. Pak. Oke, yuk lanjut. Nggak perlu baca soal. Teman-teman, oke tes. Nggak perlu baca soal. Nggak perlu baca soal, jangan baca soal. Kak Dina bisa dipandu? Ya, coba Mbak Yohana Glory coba Pak. Yang tadi. Yuk, yang Kak Yohana, tadi nggak perlu jawab. baca soal. Lihat jawabannya saja. Yang paling beda. Kak Yohana. Kak Yohana. Cek. Yang paling Kira-kira beda. apa ya Kak? Mbak Yohana. Ayo, dilempar Kak. Kalau belum ini Kak. Coba kita lempar ya Pak ya. Ah. Daun tua. Ini. Udah ada yang jawab Kak? Iya Pak. Nah, coba lihat yang lain. Ada daun tua, daun muda, ujung, aksiler, meristem pucuk. Ini hidup semua nggak jaringannya? Hidup. Yang nggak hidup siapa? Daun tua. Lah ya udah, berarti jawabannya daun tua. Loh, ini kekurangan unsur yang tidak dapat dipindahkan. Berarti dia nggak perlu unsur. Ya, nggak perlu unsur itu sebenarnya. Oke, lanjut. Yang paling beda. Berarti harus punya anonim yang sama. Kak, dimasukkan nggak SBMPTN tahun 2016? Kak Dwina. Coba Mbak Diah Ayu Pak. Yo, Kak Diah. Kak Diah Ayu. Ayo yang cewek-cewek. Kita nggak boleh kalah. Nggak baca soal. Lihat ininya. Jangan baca Kak soal Diah ya. Ayu. Halo, yang lain teman-teman. Oke. Lempar Ya. aja Lempar. ya Pak ya. Nah. Dilempar gimana Pak? Boleh ya. Ini masih berapa Kak pesertanya? Saya Kak? lempar ya Pak. Partisipasinya masih berapa Kak? Halo? Halo Kak Dwina? Masih 31 Pak. Oke, Iya sip. Pak, masih 31. Yuk, masih banyak, yuk. Dilempar, ada yang teman-teman tahu nggak ini? Ada yang tahu? Cek. Coba Paling beda. nomor 46 Mas Irfan kira-kira. Jelly. Gel sama nggak? Sama, kayaknya asam alginat kok Pak. Atau karagenan. Ah, berarti teman-teman. Oh, ini Kak Dika Salbina ini yang bener. Apa nih kok Pak? Ini kan asam algin itu ya gel, keragenan itu ya jelly itu. Ini kan jelly semua. Kita pakai Zoom. Halo, teman-teman? Iya Pak, lanjut. Nah, ini gel, ini alginat itu ya gel. Berarti teman-teman harus nambah kosakata sekarang, persamaan kata. Ini yang beda sendiri adalah protein sel tunggal. Kalau dibaca ini kayak akan serat, kecuali berarti protein itu bukan serat. Oh, berarti dari seratnya ya Pak ya. Ya, tapi ini yang beda tadi. Oke, yuk yang beda lagi yuk, nggak usah baca soal. Ora. Oke, teman-teman yang beda, Kak Dina bisa dipandu. Coba Mas Fahri. Paling beda aja. Kira-kira apa? Jangan baca. Apa? Yang paling beda, teman-teman. Sekali lagi Mas Fahri. Apa? Mas Fahri?
Yang paling beda? Yang A. Oke, masih belum tepat. Yang C. Oke, gimana? Penandanya, ini Kak siapa tadi Kak Dina yang jawab? Sofin, Mbak. Ya, Kak Sofin apa? Pembedanya apa Kak Sofin? Besar semua. Oke, sip. Gitu. Besok kalau ketemu spasial juga kayak gini logikanya teman-teman. Ya, besar semua. Ini ada yang kecil semua. Ini ada besar. Nih, jawabannya C. Lanjut. Sekarang kita lihat yang beda lagi. Ini harus nggak perlu baca soal nih teman-teman. Yang beda aja. Agak berat nih yuk. Mari kita coba Mbak Dika Salbina. Ya. Ayo, Yang beda kira-kira, aja, Kak. jangan nggak usah baca soal. Kak Yang Dika, beda. coba ini ada istilah transgenik. Ya, transgenik berarti apa? Transgenik itu nama lainnya apa? Rekayasa gen. Nama lainnya rekombinasi gen. Nama lainnya apa? Teknologi plasmid. Berarti sifatnya apa? Transgenik, rekayasa gen, rekombinasi gen, plasmid. Itu sifatnya baru atau sifat sama dengan induk? Teman-teman? Kalau direkayasa jadi sifat baru atau sama? Ya, Pak. Baru, Hah? Pak. Baru. Oke, berarti yang salah di antara ini mana? E. Iya. Oke, loh. Nggak usah baca soal. Transgenik, teknologi plasmid, kombinasi DNA, transgenik lagi. Nah, ini mempertahankan gen target, berarti sama. Loh, gitu teman-teman. Oke, lanjut. Ini 2019 nggak perlu baca soal. Sama dengan tadi, persis. Mari kita coba. Mas Irfan, kira-kira apa, Mas? Oke. Coba kita cek ya. Memperkecil kemungkinan spesiasi, pembentukan spesies baru, berarti anaknya sama atau beda, teman-teman? Hanya sama. Anaknya. Iya, anaknya sama. Oke, spesies itu membentuk spesies baru. Stabilitas genetik tinggi itu sama atau beda? Sama. Oke, sama. Keragaman genetik terbatas, sama atau beda? Sama juga. Sama. Gen pool itu artinya variasi gennya rendah, berarti Sama juga. sama juga. Memiliki anak yang sifat berbeda dari induk, sama atau beda? Berbeda. Berarti jawabannya Beda. apa? Yang E. Oh, gitu teman-teman. Ngapain baca sepanjang ini? Teman-teman baca ini sudah 2 menit. Teman-teman baca sambil mikir, goleki apalagi gambar ini. Ini TBK 2019. Besok kalau ada bacaan panjang, itu jangan dibaca dulu, langsung ditanya, lihat soalnya yang ditakoknya apa. Apalagi nek bisa itu dibaca, langsung jawabannya. Nek jawabannya nggak bisa dibandingkan, itu lagi baca pertanyaannya. Paham teman-teman? Gitu ya. Nah, oke. Sekarang visualisasi gambar. Ya. Nggak apa-apa ya ini teman-teman molor, nggak apa-apa ya ini ya. Oke. Harusnya kita 1 jam ini sudah molor ini, tapi udah selesai ini, tinggal sebentar lagi teman-teman. Teman-teman lihat, kalau nanti ketemu dengan soal gambar, itu nggak perlu, bahkan nggak perlu teori sebenarnya. Nggak perlu teori teman-teman. Ya tinggal berlogika saja. Oke, contoh. Yuk, coba Kak Duina, bisa dibantu Kak Duina. Halo Kak Duina. Menjawab, Pak. Ada yang mau jawab? Yang ditanyakan adalah yang paling cepat. Berarti paling awal waktunya. Mana teman-teman? Yang aspart bukan, Pak. Oh iya, betul loh. Gitu teman-teman. Gambar tepat. Lanjut yang kedua, lihat gambar. Lagi. SBMPTN tahun 2015. Oke, yuk. Gini lihat jawabannya saja. Lihat. Mungkin bisa Coba lihat teman-teman. Ini perhatikan. Ini Mbak manusia. Ini apa? Gorila, orangutan punya apa ini? Punya nenek Hah? moyang. Moyangnya sama nggak? Punya nenek moyang. Berarti Sama. jawabannya apa? Yang D Nggak. ya, Pak. Oh iya, nggak perlu teori toh? Loh, gitu teman-teman harus cepat. Besok itu speed.
Ya, lanjut lagi. Sekarang baca, ayo Kak Dina bisa dipandu, teman-teman yang lain bisa cepat mikirnya. Yuk, cek. Dan ditanyakan apa yang paling efektif. Halo Kak Dina. Iya, Pak. Yuk dibantu teman-teman, dilempar Kak Dina. Coba Mas Sofin. Bisa dibantu Mas Sofin. Yang lain saja, ya dikasih waktu Mbak, belum masuk. Oke. Coba Mbak Sylvia Octaviona. Yuk Kak Sylvia. Yang biru. Oke, yang biru. Oke. Panjang gelombangnya yang paling ini berarti kisaran berapa gini, Kak Sylvie? Ini berarti Kak Sylvie. Kak Sylvie ini di puncaknya, cek puncaknya. 450. Hah? 4 berapa? 450. Oke, di sini nggak ada 450, berarti yang mendekati. Apa Kak Sylvie? Hah? 475. Oke. Ya, jangan mikir terlalu lama-lama ya, cepet aja. Ya, tapi mungkin kalau cewek biasanya mikirnya panjang gitu ya. Oke ya. Nah, gitu teman-teman ya. Kalau gambar itu bisa divisualisasi. Oke, teman-teman lihat. Coba ditanya. Perhatikan singkatannya ini ya, Pak Mat. Awal profase, tengah metafase, tertarik anafase, terakhir telofase. Berarti telofase terakhir, selnya udah jadi 2. Berarti nomor berapa dulu, Kak? Kak Dina bisa dilempar? Ya, coba Mbak Rifkianawati. Ya, Mbak Rifki. Berarti yang selnya sudah jadi 2 yang mana, Mbak? Yang nomor 1. Oke, berarti ini dieliminasi, coret. Terus dikebalik ini, yang terakhir profase itu malah awal, baru awal sekali. Kromosom baru terbentuk, terus kromosom berada di tengah, baru kromosom Nomor 2, Pak. tertarik. Nomor 2. Ya, terakhirnya nomor 2. Berarti 1 akhirnya nomor 2, jawabannya apa? Antara B sama C. Oke, ini coret. Nah, masih ada 2. Ini meta itu di tengah. Yang mana yang di tengah? Yang di tengah itu yang 3 ya, Pak. Nah, gitu. Oke. Ya, teman-teman yang datang ke sini, besok kalau pengen masuk ke dokteran itu nilai primernya itu biologi sama kimia. Nilai primer itu berarti nilai yang harus tinggi. Ya, teman-teman kalau pengen masuk ke teknik, nilai primernya ada matematika dan fisika. Gitu ya. Jadi teman-teman yang masuk ke dokteran, masuk pertanian, masuk peternakan, masuk perikanan, yang ada applied biologinya, ilmu aplikasi biologi itu biologinya harus tinggi. Ya, seperti itu. Oke, lanjut. Berikutnya, 8. Ini gambar visual plus 1 kata. Ayo Kak, bisa dibantu Kak? Ayo, Mas Irfan. 1 kata dulu Kak. 1 kata dulu. Antar neuron. Oke, berarti yang antar neuron yang mana? Neuron itu yang 3. Antar neuron. Antara itu 5 atau 6. Nah, 4, yang 4, terakhir Pak. no, 4. antar neuron berarti 4, ding, kan 4. Oke. Antar neuron. Nah, antar sel saraf toh? Ya, Pak. Nah, berarti yang ujung no. Dia yang ujung no. Antar itu harus di ujung. Nah, gitu teman-teman. Oke, yuk. 1 kata lagi. Coba perhatikan. Mari kita coba. Mbak Alia Septiana. Daya dukung lingkungan. Konsep lingkungan itu adalah Bangan. Dah. Yuk, Kak, siapa Kak Dwina? Ditunjuk Kak Dwina. Mbak tadi siapa ya? Alia Septiana, Pak. Mbak Alia Septiana. Yuk, Mbak Alia, yuk. Mungkin bisa dibantu. Ya, bisa dibantu Kak Alia. Ayo teman-teman. Yang menyeimbangkan tidak di atas batas dan tidak di bawah. Ada yang tahu teman-teman? B. Oke, betul sekali. Wus. Kok jawab putra terus ya?
Kak Dina. Ayo, Kak Malu-malu, Dina. Pak. Coba, Pak. Malu-malu. Ayo. Ayo. Nah, jadi konsep lingkungan itu kesetimbangan, teman-teman. Kalau di luar batas dia nggak mampu mendukung, kalau di bawah batas juga nggak mampu ini ya. Jadi lingkungan itu adalah konsepnya keseimbangan. Konsep grafik itu selalu keseimbangan. Setiap naik pasti turun keseimbangannya gitu ya. Oke, lanjut. Kak Dina lanjut. Gantian Lanjut, Putri. nomor 50 gantian Putri ya, Pak. Yang Putri itu Hmm. sering saya panggil, Pak. Cuma jarang jawabnya. Masa yang jawab moderator terus. Ayo, teman-teman yang lain. Coba Mbak Nur Intan. Ayo Ya, Mbak Mbak. Nur Intan, marilah bercahaya seperti kuncinya, Mbak, Intan. kata kuncinya, Mbak, kata kunci. Satu kata aja. Satu kata kunci CO2 itu. bukan, Mbak? Betul sekali. CO2. Iya. CO2 dibutuhkan nggak? Iya, Berarti kalau semakin banyak CO2, fotosintesis semakin bagus nggak? Tapi bagus. terus naik atau bisa turun? Atau stabil? Bisa turun. Bisa turun gini, berarti nggak Bisa betul turun. dong? Turun atau stabil? Contoh Iya, naik. stabil. Nah, nek turun berarti nggak fotosintesis sama sekali, mati no. Berarti yang Iya. mana grafiknya? Yang B. Oke, gitu mau nyoba ya? Ya, nyoba gratis nanti jawab ya. Nah, kalau jawabnya tepat, hadiahnya PTN yang diinginkan. Loh, enak toh? Seperti itu, teman-teman ya. Terus ya dieksplorasi terus. Nah, sekarang genetika trik nih, teman-teman ya. Teman-teman kalau jawab ini itu bisa cepat, teman-teman ya. Tapi besok genetika itu hampir jarang keluar, teman-teman. Ya. Nah, teman-teman kalau jawab gini, itu caranya seperti kita nyari ininya saja, teman-teman ya. Disilangkan dengan sesamanya ya. Ya. Ini kalau gini nyari gametnya saja, nggak perlu dicari genotipnya. Ya. Oh, rumusnya 2 pangkat N. Ayo teman-teman, ini yang beda berapa ini? Ini beda nggak? Yang alel, yang heterosigot. Berarti yang beda. Ini beda nggak? Beda. Ini Iya. beda. Berarti 2 pangkat berapa? 2 pangkat 3, Pak. Nah, 3. berarti berapa? 8. 8. Ini juga beda loh. Ya, Berarti 2 8 pangkat 3 juga. berapa? 8. 8. Nah, ini dikalikan. 8 kali 8 berarti? 64. Nah, yang ditanya yang mana ini? Ini dipangkatkan 2 pangkat N. Nah, ada yang beda nggak ini teman-teman? Enggak, pangkat Berarti 0. 2 pangkat 0 sama dengan 1. 1/64. Berarti D. Gitu teman-teman. Ya, nah jadi kalau ada soal gini, nanti teman-teman nggak perlu nyari ininya, langsung dicari yang diinginkan saja ya. Ini contoh. Oke, sekarang coba perhatikan nih. Nomor 59. Kalau besok ada soal 1, 2, 3, 4, tapi belum jelas nih teman-teman. Kalau berkaca di tahun 2019 itu nggak ada 1, 2, 3, 4, tapi tahun sebelumnya ada. Oke, seandainya ada, ini untuk perlihatkan dulu. Teman-teman kalau jawabnya gini ya, coba perhatikan. 1, 2, 3 kan A. 1, 3 kan B. 2, 4 kan C. 4 saja D, 1, 2, 3, 4 E. Maka teman-teman jawablah dari nomor 4 dulu. Karena kalau nomor 4 salah, itu jawabannya tinggal A atau B tok. Kalau A-nya, E-nya benar, itu bisa A, bisa E, bisa C. Loh. Jadi teman-teman memulai menjawab jangan nomor 1. Ya, jawaban lihat di nomor 4-nya. Lihat di nomor 4-nya. Oke, coba Kak Dina bisa ditunjuk Kak Dina. Mari kita coba. Laki-laki aja ya, Pak ya. Kayaknya Ya. lebih cepat, Pak. Mas Irfan. Halo Kak Irfan. Yang nomor 4 itu Pita DNA laki-laki mengikuti paternal. Paternal itu ayah. Maternal ibu. Mama, papa gitu. Oke. Sekarang nih anak laki-lakinya ini. mengikuti, Pak. Mengikuti, coba lihat nih. Set, ayah. Nih, ini mengikuti nggak yang ini? Oh, Mengikuti nggak yang ini, anak yang ini? itu enggak berarti. Berarti anak laki-laki ada yang mengikuti, ada yang tidak ya? Enggak, Berarti apakah selalu mengikuti? tidak selalu. Berarti kalimat ini benar nggak? Salah, Pak. Oke, berarti kalau 4 salah, itu jawabannya A atau B tok, wes. Nah, berarti
tinggal untuk memastikan A, B, lihat nomor 2 teman-teman. Setelah ini kan salah nih. Ya. Nah, kalau salah nggak mungkin jawabannya yang ada 4-nya nih coret. Nggak mungkin ini, nggak mungkin ini toh. Nggak mungkin ini toh. Jawabannya tinggal apa? A atau B. Berarti dipilih, berarti 1, 3 udah bener nih. Tinggal dilihat nomor berapa? Nomor 2. Oke. Coba lihat. Terdapat profil pita DNA khas pada masing-masing anak. Coba, masing-masing anak beda nggak? Beda, Pak. Berarti khas ya? Khas berarti. Oke. Berarti 2 bener nggak? 2 betul. Nah, berarti jawabannya apa? 1, 2, 3. Gitu teman-teman, cepat. Jangan lihat nomor 1 dulu. Nomor 1, 3 nggak perlu kita lihat. Langsung nomor 4 tadi. Triknya gitu. Oke, kita lanjut. Coba Kak Dina, bisa dipandu Kak Dina. Iya, ayo Mbak Dika Salvina. Ya. Ya. Lihat jawaban fermentasi apakah menghasilkan asam dan gas? Iya. Ya. Berarti kalau 4 benar, jawaban kemungkinan Kak Dika apa? C, D, E. Ya, 1, 2, 3, 4 itu E. 2, 4 apa tadi? C toh? 4, C. Nah, D kalau 4 saja D. Oke, berarti ini ya. Terus kita lihat nomor berapa Kak Dina? Nomor 1 atau pengen nomor 2? 2 aja. Ya. Benar nggak ini? Salah. Fermentasi bukan menguraikan. Benar nggak? Benar-benar. Oh iya deh. Mengurai nggak? Iya. Oke, 2, 4 dah benar. Sekarang lihat nomor 1. Ya, sebenarnya kita lihatnya nomor 1. Kalau nomor 1 salah langsung C atau D. Oke, jadi setelah nomor 4, kalau 4 benar itu lihatnya nomor 1. Kalau 1 benar langsung E. Gitu ya, teman-teman. Jangan kedua. Nomor 2 itu, kalau nomor 2 jelas salah, ini 2 jelas benar, itu kan harus lihat nomor 1, teman-teman. Paham maksud Bapak? Iya, paham. Itu ya. Nah, berarti fermentasi itu apakah teknologi sederhana atau modern? Sederhana. Oke, kalau sederhana itu nggak perlu melibatkan DNA, teman-teman. Berarti benar atau salah? Salah. Salah. Berarti jawabannya apa? C. Oke, gitu teman-teman. Jawabnya adalah nomor 4 dulu. Oke, kita lanjut. Ya Kak Dina, bisa dibantu yang lain. Kak Dina. Mbak Yustiana. Ya, Kak Erin, ya. Halo, Kak Erin, dengar nggak? Dengar, Pak. Oke, yuk. Ini kira-kira nomor 4 benar nggak? Biomasa benar nggak? Kalau ukurannya joule itu massa nggak? Betul. Massa itu satuannya apa? Kilogram. Oke, Oke, kilogram. Kalau joule itu apa? Energi. Energi. Berarti ini benar atau salah? Salah. Oke, kalau salah berarti langsung lihat nomor berapa? 1. Nah, 1 mesti benar. Kalau salah, lihat nomor berapa? Tadi loh, 1, 2, 3, 4 kan A. 1, 3 B. 2, 4 C. 4 saja D. Ya. 1, 2, 3 ya A ya. Nah, 1, 2, 3, 4 baru E. Kalau ininya salah, berarti kan nggak mungkin E. Nggak mungkin, apa tadi? C toh? Ya. Nah, tinggal lihat nomor berapa ini teman-teman? 2. Coba lihat. Dari 100 ke 10 ini, perbandingannya berapa ini? 1/10 benar nggak? 1/10, ya. Benar nggak berarti? Benar. Oke, berarti kalau benar apa jawabannya? Nomor 1 pasti benar nggak? Pasti. Pasti. Berarti jawabannya apa? Cepat teman-teman. Teman-teman enak soal, kalau ada soal kayak gini besok itu malah cepet banget dijawab. Ya, ketimbang pilihan ganda. Oke, yuk lanjut Kak Dina, silakan. Lanjut. Mbak Tasya Maharani. Yo, Mbak Tasya. Tes, Mbak Tasya. Dengar Bapak? Halo, tes Mbak Tasya. Oke, dengar ini Kak Dina. Oke, Mbak. Oke, nomor 4 ini benar atau salah ya, Mbak Tasya? Ada kromosom tubuhnya enggak? Benar. Iya. Nih lihat.
Manusia itu sel tubuhnya, kromosomnya ada 44 autosom ditambah XY, contohnya pria. Wanita aja deh ya. Wanita ini, wanita aja. Nah, separuhnya kalau ini sel tubuh, maka sel gametnya ada 22A plus X. Maka walaupun di sel kelamin tetap ada kromosom tubuh atau autosom. Kalau ini benar, Mbak Tasya, ini jawab nomor 2 atau nomor 1? Nomor 1. Oke. Embrio hasil persatuannya akan menjadi jantan. X sama Y akan jadi jantan, betul nggak? Betul. X, Y. Ya, berarti kalau 1 benar, 4 benar, jawabannya apa? Nggak perlu baca ini. Kesuwen, kelamaan. Nggak perlu. Ya, dah, lanjut. Nah, sekarang terakhir. Coba Kak Duna, ini terakhir Kak Duna. Nggak usah baca, langsung lihat yang paling beda. Ya, Pak. Coba Kak Duna cari teman-teman yang lain. Mas Irsyad Khoiri coba, Pak. Ya, Mas Irsyad, coba Mas Irsyad. Nggak usah baca soal. Coba lihat teman-teman. Apa ini kira-kira? Ya, masih off. Ya, Kak Duna, biar cepat Kak Duna. Ada yang tahu? Ya, Pak. Ada teman-teman yang paling Coba beda? Mbak Safira mungkin. Oke, lihat ya. Duna bisa jawab nggak Kak Duna ini? Ini Nggak usah baca soal, jangan baca soal. Nggak usah. parenkim, Mbak. Ini ada bedanya gimana Kak Duna? Soalnya semuanya ada sklerenkim sama kolenkim. Dua-duanya itu jaringan. Nah, ini ada juga toh? Ini Ya, juga ada. Berarti yang paling beda adalah parenkim. oke. Nah, besok kalau mepet waktunya, gitu ya teman-teman, terus nggak kekejar cari yang beda. Tidak hanya biologi, ya. Nanti fisika kimia gitu juga, ya. Nek wis mepet belum dijawab harus dijawab, gitu teman-teman ya. Oke, terakhir ini ada quote hari ini teman-teman ya. Bisa dibacakan Kak Duna? Hidup mengajarkan kita kesederhanaan. Hanya pikiran kita yang membuatnya jadi penuh kerumitan. Nah, berarti boleh disimpulkan Kak Duna? Maksudnya Jadi, bagaimana? Kita apa-apa itu jangan mikir yang rumit-rumit, jangan mikir yang aneh-aneh. Karena yang bikin rumit itu sejatinya kitanya sendiri gitu, teman-teman. Nah, begitu teman-teman ya. Inilah ya quote hari ini. Sebenarnya apapun itu ya kita bisa sederhanakan. Yang rumit itu pikiran kita, maka jadikan pikiran kita menjadi pikiran yang sederhana untuk bisa memecahkan masalah. Jadi masalah itu sebenarnya tidak serumit apa yang kita pikirkan, tetapi ya hadapi penuh dengan kepercayaan, keyakinan, siapkan sedini mungkin teman-teman ya. Nanti mudah-mudahan ya diberikan kemudahan oleh Allah Ta'ala dalam menggapai apa yang diimpi-impikan. Terakhir kita lihat, teman-teman perhatikan ya, ini adalah kisi-kisi UTBK. Nanti Bapak share juga silahkan. Lihat teman-teman ya, kemungkinan ini ya, ini prediksi Bapak ya. Oke, nanti bisa dicek. Ini nanti pasti akan ada mikroorganisme, virus, monera, protista, fungi. Biasanya 1, 1, 2, kalau Bapak prediksi 2. Kemungkinan nanti ada keluar virus, ya, dan monera. Kalau klasifikasi keanekaragaman, menurut saya nggak akan keluar. Plantae 1, ini ciri-ciri tumbuhan. Yang lama tidak ada, itu adalah ciri-ciri tumbuhan paku, teman-teman. Ini yang lama nggak ada ini. Animalia ini selalu ada invertebrata atau vertebrata. Kemungkinan besar itu adalah vertebrata. Ekologi ini ada 2, biasanya ini ada siklus-siklus lingkungan, siklus ekologi, sama biasanya tentang kerusakan lingkungan. Ya, sel ini kemungkinan 1, nanti organel sel, jaringan tumbuhan ini ada 1, nanti gambar. Ini yang lama nggak keluar adalah gambar jaringan akar. Jaringan hewan 1, ya ada peso tadi, pengikat epitel saraf otot.
tubuh manusia ini dua. Ini yang kemungkinan tinggi keluar itu yang sudah lama tidak muncul itu adalah sistem reproduksi, kemudian sama sistem imun. Malah Bapak kira kemungkinan sistem imun ini, kekebalan tubuh karena masa pandemi ini. Kemudian ini pertumbuhan tanaman kemungkinan nggak keluar. Terus metabolisme ini respirasi dan fotosintesis ini keluar. Substansi genetik ini nanti sintesis protein, kode-kode gen. Ya, pembelahan sel keluar satu, hereditas kemungkinan satu cuman nggak pakai trik itu nanti seperti penyakit hemofili buta warna. Mutasi kemungkinan satu keluar, evolusi juga satu dan bioteknologi dua. Yang terkenal itu rekayasa genetika, kemungkinan ini keluar hibridoma atau antibodi teman-teman. Oke, dicek kemungkinan besok soalnya 20 ya. Nah, seperti ini teman-teman, nanti Bapak akan share ini buat teman-teman sebagai modalitas belajar, teman-teman ya. Nanti kita kasih gimana ya Kak Dwina ya, bagusnya ya. Ya Kak Dwina, bagusnya gimana Kak Dwina? Mungkin nanti mau di itu aja Drive Pak, ya? di-upload ke Google Drive. Nanti Oke, dikasih ya linknya ya. buat di-download. Oke, dipakai Google Drive nanti tak kasih ini kan Bapak rekod, insya Allah nanti boleh bisa dicek di YouTube atau di Drive lagi nanti. Gitu ya, Drina. Silakan sementara Ya, itu Pak. dulu teman-teman tetap semangat dalam keterbatasan. Walaupun teman-teman mungkin sudah setahun setengah ya, setahun lebih tidak sekolah ya. Seperti itu mudah-mudahan dengan keterbatasan ini tidak mengurangi energi dalam kita belajar karena kita hanya mentransfer saja ya, transfer energi walaupun melalui Zoom tapi tidak mengurangi kaidah daripada vibrasi atau getaran-getaran ilmu pengetahuan ya. Kalau kita menyampaikan dari hati, mudah-mudahan juga sampai ke hati. Kalau sudah sampai ke hati, nanti akan recall kembali pada saat tes itu akan mudah. Kenapa? Karena akan memunculkan ingatan dalam jangka panjang ya. Jadi jadikanlah jurusan kalian itu yang sudah kalian pilih itu menjadi konsekuensi hidup untuk harus bisa diupayakan dengan maksimal. Kenapa? Bermakna bagi hidup kita. Ya, nanti teman-teman akan punya kesungguhan hati untuk mengupayakan dengan penuh energi yang besar ya, tidak hanya ikhtiar-ikhtiar dunia tetapi juga ikhtiar-ikhtiar doa ya, minta restu orang tua, minta doa teman-teman dan sebagainya. Seperti itu Kak Dwina, terima kasih atas pertemuan dan atensinya pada hari ini. Saya kembalikan lagi ke Kak Dwina sebentar, nanti boleh ada tanya jawab sebentar juga boleh. Gitu. Saya kembalikan dulu ke Kak Dwina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Banun atas materi yang luar biasa dan juga partisipasi dari masing-masing peserta. Dan mungkin kali ini di sisa waktu yang sebenarnya udah kelebihan, tapi nggak apa-apa ya teman-teman. Coba mungkin ada yang mau bertanya tadi, silahkan bisa di on mic. Nama YouTube-nya apa Kak? Karena mau di-upload di YouTube mana Pak? Oh ya, nanti Bapak share Sariful Banun ya, Kak Dwina. Halo Kak Dwina. Nge-lag Kak Dwina. Mohon maaf nge-lag. Teman-teman dengar Bapak nggak ini ya? Halo, teman-teman dengar nggak ini ya? Oke, jadi nanti kira siap Pak, siap. Ya, sekarang nge-lag Kak Dwina. Terus gimana? Oh ya, jadi nanti untuk materinya, entah video ataupun PDF dari slide-nya akan kita kabarkan lagi. Cuma kalau untuk YouTube-nya kemungkinan besar di YouTube-nya Pak Banun ya teman-teman. Jadi di Syariful Banun mungkin kalau nanti pengen ngecek-ngecek. Cuma pasti kita bakal kabarin lagi ya Pak ya. Ya, siap. Gitu, mungkin ada yang mau tanya lagi? Atau boleh tanya terkait dengan UTBK, SBMPTN, atau terkhusus biologi, silahkan teman-teman. Iya, trik-trik atau apa gitu yang masih belum jelas. Kayaknya belum ada deh.
Oke, kalau sudah nggak apa-apa, Kak Dwina bisa diakhiri atau pengen apa lagi? Silakan. Sudah nggak ada Kak Dwina?